Salam, salam, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Saudara sekalian, kita baru saja merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah kebangkitan, kita tahu Tuhan menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari. Oleh sebab itu, sekarang kita akan membahas tentang Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid, secara khusus kepada dua orang murid yang sedang mengadakan perjalanan ke desa atau kampung yang bernama Emmaus. Saya akan bacakan dari kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi 7 mil itu sekitar 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Jadi Yesus setelah kebangkitan datang kemudian mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi dua murid ini berjalan bersama-sama dengan mereka, lalu terjadi obrolan, terjadi percakapan. Namun di dalam ayat 16 di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada hal yang menarik dari ayat yang ke-16 ini, saudara sekalian. Di situ dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara sekalian, di sini dua murid, ya, dua murid Yesus, Alkitab mengatakan. Nah, kalau dikatakan dua murid, berarti dua orang ini memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan Yesus. Pernah mendapatkan pengajaran secara khusus, secara spesial dari Tuhan Yesus. Mungkin yang dimaksud murid di sini bukan 12 rasul, 12 murid, tapi kemungkinan yang termasuk dalam 70 murid. Karena di sini salah satu namanya adalah Kleopas. Tapi yang jelas dua murid ini memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus, pernah diajar langsung oleh Tuhan Yesus, berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan Yesus. Bahkan di sini dikatakan sedang mengadakan perjalanan bersama sambil bercakap-cakap. Tapi anehnya, saudara sekalian, anehnya adalah apa? Di situ dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Di sini dua murid yang bersama dengan Yesus diajar langsung oleh Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada mereka, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus, muka dengan muka, bercakap dekat dengan Yesus, murid Tuhan Yesus, tetapi tidak mengenal Yesus. Setelah kebangkitan, memang di sini ada penyebabnya apa? Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menjadi penghalang. Kenapa murid Yesus tidak mengenal Yesus? Kenapa orang yang sedang berjalan bersama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, tapi tidak kenal Yesus? Ternyata ada yang menghalangi. Nah, kita akan melihat hari ini, saudara sekalian, apa sebenarnya yang menjadi penghalang pengenalan akan Tuhan Yesus lebih lagi. Saudara, apa yang menjadi penghalang akan pengenalan Tuhan Yesus lebih lagi? Ingat saudara, seberapa lama kita menjadi murid Yesus, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan suatu jaminan kalau kita mengenal Yesus dengan lebih baik. Nah, kita akan belajar dari ayat-ayat ini, saudara sekalian. Nah, apa yang menjadi penghalang? Kenapa dua orang murid ini, saudara, berjalan dengan Yesus, bercakap dengan Tuhan Yesus, memiliki dekat dengan Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus? Yang pertama, saudara sekalian, saya akan baca di dalam ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Garis bawahi kata muram, muka muram. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kata muram di sana memakai kata dalam bahasa Yunani itu skutropos. Skutropos yang artinya adalah cemberut atau sedih, duka.
Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang ketika berpisah dengan orang yang dekat, orang yang dikasihi dan yang mengasihi tentunya akan menimbulkan duka, menimbulkan kesedihan. Nah, demikian juga dua murid ini ketika berpisah dengan Yesus, apalagi melihat saudara bagaimana Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, kemudian mati, dikuburkan, sehingga menimbulkan mereka hidup dalam duka, dalam kesedihan, dalam kecemberutan, dalam dalam kemuraman. Dan ternyata saudara, mereka akhirnya larut dalam kemuraman, larut dalam kesedihan, larut dalam duka. Nah, ketika mereka terus larut dalam duka, nah ternyata itu bisa menghalangi mereka untuk mengenal Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, rasa sedih, rasa duka itu manusiawi. Ketika harus berpisah dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita bersedih. Itu manusiawi. Tetapi ketika orang terus hidup dalam kesedihan, orang terus dalam kemuraman, orang terus larut dalam duka, ternyata itu bisa membuat saudara? Bisa membuat atau menghalangi pengenalan akan Tuhan. Saudara, ketika orang diselimuti dengan duka, biasanya orang itu akan menutup diri dan sebagainya. Dia malas melakukan sesuatu yang positif, yang berguna bagi dirinya. Karena duka itulah yang memenuhi jiwanya. Nah, dua orang Emmaus ini saudara, sedang diselimuti yang namanya duka. Duka itu memenuhi pikirannya, memenuhi matanya. Sehingga matanya mungkin menjadi lamur saudara sekalian. Sehingga ketika mereka bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, mereka nggak mengenal Yesus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita duka, ketika kita larut dalam kesedihan, ingat jangan biarkan itu menguasai hidup kita. Sebab ketika duka, kesedihan, kemuraman, apalagi kecemberutan menguasai hidup kita, membuat kita susah untuk mengenal Tuhan kita. Membuat kita rasanya malas untuk terus belajar dan belajar mengenal Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Kenapa murid dikatakan murid? Memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Bahkan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit menampakkan kepada mereka, mereka nggak mengenal Yesus. Karena mereka sedang fokus dengan masalah. Mereka fokus dengan dukanya. Mereka fokus dengan kesedihannya. Mereka fokus dengan persoalan karena ditinggal oleh pribadi yang dikasihi. Itulah yang membuat akhirnya mereka tidak mengenal siapa itu Yesus. Meskipun Yesus sudah berada di dekat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kenapa dua orang ini dikatakan murid, berjalan bersama dengan Yesus, bercakap dengan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus? Penghalang yang kedua adalah, saudara, saya akan baca di dalam kitab, di dalam Lukas 24 ayat 21, di situ dikatakan, jadi terjadi percakapan ya antara dua orang ini dengan Yesus. Kemudian ayat 19, ayat 20, saudara bisa baca. Kemudian ayat 21 saya bacakan demikian. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Di sini dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan. Dua orang ini adalah bagian daripada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berada dalam penjajahan Romawi. Sedang berada atau diperbudak oleh bangsa Romawi. Mereka merindukan kemerdekaan. Mereka merindukan kebebasan dari bangsa Romawi. Nah, ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka bisa melihat, saudara, bagaimana Yesus berkuasa. Bagaimana perkataan Yesus juga memiliki kuasa. Tapi mereka juga akhirnya melihat Yesus ditangkap oleh imam kepala, oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Bahkan dihukum mati. Disalibkan, dikubur. Dan itu ternyata membuat mereka kecewa. Mereka mengharapkan Yesus hadir untuk membebaskan mereka, untuk menjadi raja mereka, raja dunia. Kerajaan bagi bangsa Israel. Mereka rindu
Israel itu dibebaskan dari penjajahan Romawi dan mereka rindu Yesus yang menjadi raja. Tetapi yang mereka lihat, Yesus ditangkap, mati, dan sudah 3 hari. Ternyata mereka berpikir Yesus itu masih di dalam kubur. Tapi saudara sekalian, itulah yang akhirnya membuat mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Di sini dikatakan, padahal dahulu kami mengharapkan Dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Itulah harapan. Tapi ternyata harapannya pupus, saudara sekalian. Ketika melihat Yesus mati, dikubur, disalib, harapannya pupus. Sehingga apa? Timbul kekecewaan, saudara. Rasa kecewa itu manusiawi. Ketika apa yang diharapkan, apa yang diinginkan tidak tercapai, kecewa itu hal yang wajar. Tetapi ketika orang hidupnya kemudian dipenuhi dengan kekecewaan atau membiarkan kekecewaan itu menyelimuti hidupnya, ini ada bahaya, saudara. Dan ternyata ini juga menjadi penghalang orang mengenal Tuhan lebih lagi. Jadi penghalang kedua, kenapa murid Tuhan, pengikut Tuhan, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan tapi nggak kenal Tuhan? Karena mereka dipenuhi dengan kekecewaan, saudara. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sering menghadapi kekecewaan. Tetapi ingat, saudara, jangan biarkan kekecewaan itu menguasai hidup kita. Mungkin ada di antara saudara punya keinginan, akhirnya pupus itu keinginan dan saudara kecewa. Ingat, jangan biarkan kekecewaan itu terus memenuhi hidup saudara. Mungkin saudara kecewa sama pasangan, sama suami, sama istri, sama orang tua, sama anak dan sebagainya. Tetapi ingat, jangan biarkan kekecewaan itu menguasai hidupmu. Soalnya kalau kekecewaan itu menguasai hidup kita, saudara sekalian, itu akan menjadi penghalang untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Karena biasanya kalau orang kecewa, saudara, akhirnya orang itu menjadi malas. Malas terhadap hal-hal yang baik, malas terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Bahkan itu bisa menjadi semacam trauma dalam hidupnya. Dan ini akan menjadi penghalang untuk mengenal akan Tuhan. Apalagi kalau orang kecewa sama Tuhan. Saudara sekalian, banyak orang akhirnya meninggalkan ibadah. Meninggalkan pelayanan. Dan yang lebih celaka lagi, meninggalkan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena kecewa. Jadi jangan dianggap sepele masalah kecewa, saudara. Kecewa itu bisa disusupi sama kuasa iblis. Akhirnya meningkat menjadi kemarahan, meningkat menjadi kepahitan. Ini bahaya, saudara. Orang bisa akhirnya tinggalkan iman kepada Yesus. Wah, kalau udah tinggalkan iman kepada Yesus, ini adalah hal yang paling merugikan dalam hidupnya. Berarti meninggalkan juru selamat. Kalau hidupnya nggak punya juru selamat, berarti pasti nggak mungkin selamat, saudara. Nah, dua orang ini kecewa. Kekecewaan itu menyelimuti hidupnya. Sehingga ketika Yesus datang kepada mereka, mereka nggak bisa mengenal Yesus. Yang ada dalam pikiran mereka, aduh saya kecewa. Yesus yang sudah saya harapkan jadi raja, malah mati. Sudah 3 hari ini. Saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara hari-hari ini sedang kecewa. Dan kecewamu justru menjauhkan engkau dari Tuhan. Engkau harus tinggalkan kekecewaan itu. Semakin seseorang menyimpan kekecewaan, ingat, itu akan semakin engkau jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu setiap kekecewaan harus, saudara? Harus diselesaikan. Hal yang wajar, saudara. Tidak semua yang kita harapkan itu bisa terpenuhi. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ya? Jadi saudara sekalian, rasa kecewa itu manusiawi. Tapi ingat, jangan menyimpan kekecewaan apalagi menjadi amarah, menjadi kepahitan. Itu akan mencelakakan diri sendiri, bahkan itu bisa juga mencelakakan orang lain. Saudara, orang ini dipenuhi kekecewaan, akhirnya tidak bisa mengenal Yesus. Kalau nggak mengenal Yesus, ciloko, saudara. Saya tidak tahu saudara sudah jadi orang Kristen berapa puluh tahun. Pertanyaannya, adakah saudara juga mengenal Tuhan? Saudara, mengenal Tuhan itu berbeda dengan tahu. Kita punya Bapak Presiden namanya Pak Jokowi. Kita tahu Pak Jokowi.
Tapi Pak Jokowi nggak tahu kita. Itu namanya kita nggak kenal, kita hanya tahu. Tapi mengenal artinya apa, saudara? Mengenal artinya dua belah pihak itu saling tahu. Ya, itu kenal. Seperti saudara kenal sama orang tua juga kenal saudara. Mengenal juga artinya apa, saudara? Jadi tahu tentang pribadi seseorang oleh karena pengalaman, oleh karena perjumpaan secara pribadi dengan orang itu, bahkan pernah mengalami pengalaman secara khusus dengan orang itu. Itulah yang arti mengenal. Saudara, berapa lama kita jadi orang Kristen? Sudahkah kita tahu betul siapa itu Yesus? Sudahkah kita mengenal Yesus? Sudahkah kita mengalami pengalaman spesial bersama dengan Tuhan Yesus? Betapa ruginya kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tapi nggak mengalami mujizat, nggak mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Saudara, ketika kita kecewa, itu bisa menghalangi itu semua. Menghalangi mujizat, menghalangi berkat, dan menghalangi pengenalan akan Tuhan. Nggak kenal Tuhan berarti, saudara, pintu berkat dari Yesus itu akan menjadi tertutup dalam hidup kita. Jadi itu yang kedua. Apa yang menjadi penghalang murid Tuhan tapi nggak kenal Tuhan? Orang Kristen pengikut Kristus tapi nggak kenal Yesus. Artinya menjadi Kristen tanpa Kristus. Hal yang ketiga, saudara, apa yang membuat orang atau dua murid ini tidak mengenal Yesus, yaitu penghalang yang ketiga adalah, saudara, di dalam ayat yang ke-25. Lukas 24 ayat 25, di sini dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, di sini Tuhan Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambanya hatimu. Betapa lambanya hatimu. Jadi kenapa orang itu nggak mengenal Yesus? Tuhan katakan karena kebodohan. Nggak kenal Yesus itu karena bodoh. Saudara, bodoh itu memiliki beberapa macam. Ada yang namanya kebodohan intelektual, saudara, karena mungkin kurang belajar tentang ilmu pengetahuan. Ya. Mungkin juga nggak sekolah. Ya, nggak mau banyak belajar sehingga mengalami atau mendapatkan kebodohan secara intelektual. Ada bodoh secara moral, artinya orang itu moralnya bejat, saudara, hidupnya scarpe dewe, itu bodoh secara moral. Ada bodoh emosional, orangnya gampang marah, gampang tersinggung, saudara, itu bodoh emosional. Ada juga bodoh secara spiritual, mungkin punya gelar dokter, saudara, S1, S2, S3, tapi spiritualnya bodoh. Nggak mengenal, nggak tahu tentang hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, di sini kita melihat kebodohan orang ini adalah kebodohan secara spiritual, saudara. Ya. Kebodohan secara spiritual. Anehnya orang ini adalah murid Tuhan, sedang berjalan dengan Tuhan Yesus. Tentunya sudah banyak mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka, saudara, tidak kenal Yesus. Mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu mati, bangkit, saudara. Tapi rupanya itu tidak sampai kepada rohnya. Sehingga ketika Yesus mati, mereka dipenuhi dengan duka, dipenuhi dengan kekecewaan. Sehingga Tuhan katakan, hai engkau bodoh, betapa lambannya hatimu. Orang bodoh membuat hatinya lamban. Hatinya susah mengenal Tuhan, atau mungkin hatinya tadi dipenuhi dengan kekecewaan, dibiarkan. Jadi kecewa itu masalah hati. Sedih juga masalah hati. Ketika kesedihan menguasai hatinya, kekecewaan menguasai hatinya, membuat hatinya lamban untuk mengenal Tuhan. Akhirnya menjadi bodoh secara spiritual. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang bodoh secara spiritual, hatinya lamban untuk mengenal kebenaran, ini bahaya. Sehingga Tuhan katakan di sini, dikatakan, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Celaka, saudara, ketika orang hidupnya dipenuhi dengan
kemuraman, duka, larut dalam duka, larut dalam kekecewaan, akhirnya menjadi bodoh, saudara. Rohnya menjadi bodoh secara spiritual, emosionalnya juga bodoh. Dan dampaknya, saudara, akhirnya tidak percaya. Tidak percaya apa? Apa yang dikatakan para nabi. Di situ kata Tuhan Yesus. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Akhirnya nggak percaya firman Tuhan. Nggak percaya kitab suci. Nggak percaya janji Tuhan. Nggak percaya perkataan Tuhan. Saudara, ini sangat membahayakan. Ketika orang, saudara, dipenuhi dengan duka dan biarkan itu duka menguasai hidupnya, dipenuhi dengan kekecewaan dan kecewaan itu menguasai hidupnya, kemudian malas terhadap hal-hal rohani, akhirnya apa dampaknya? Menjadi orang yang tidak percaya. Menjadi orang yang tidak beriman. Tidak lagi percaya kepada apa kata Tuhan melalui para nabi. Tidak lagi percaya kata Alkitab. Saudara, kalau orang sudah nggak percaya kepada Alkitab, nggak percaya kepada janji Tuhan, ini adalah cilaka yang paling cilaka, saudara. Orang nggak mungkin jadi kenal Tuhan. Akhirnya nggak dikenal sama Tuhan. Saudara, akan menjadi bahaya ketika orang itu tidak dikenal sama Tuhan. Saya akan baca, saudara, dari kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang keempat, saudara. Hosea pasal yang keempat, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui kitab Hosea ketika kita tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat yang ke-6 di sini, saudara. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ini bahayanya kalau kita akhirnya tidak kenal Tuhan. Di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat Tuhan artinya ya kepunyaan Tuhan. Bukan umat iblis, umat Tuhan, bukan umat dunia. Tuhan katakan umatku binasa. Kenapa binasa? Karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Tuhan katakan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Menolak pengenalan akan Tuhan. Karena lebih asik dengan kekecewaan, lebih asik dengan amarah, lebih asik dengan kebodohan dirinya, saudara. Sehingga menolak pengenalan akan Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan berikutnya? Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Menolak menjadi pelayan Tuhan. Tuhan tidak mau dilayani sama orang-orang semacam ini. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, ketika orang tidak mengenal Tuhan, dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada keturunannya. Ketika kita melupakan Tuhan, melupakan pengajaran Tuhan, Tuhan pun akan mengatakan, aku juga akan melupakan anak-anakmu, saudara. Jadi hati-hati ketika kita nggak kenal Tuhan. Jadilah orang Kristen, pengikut Kristus yang kenal Yesus, yang kenal Kristus, saudara. Jangan sampai kita menjadi Kristen KTP. Kristen KTP, Kristen tanpa Kristus, saudara. Celaka. Akhirnya menjadikan kekristenan hanya sekedar agama. Ingat, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Iman kita kepada Dia. Bukan agama kita. Pengenalan kita akan Dia yang membuat kita diselamatkan. Bukan karena KTP kita yang Kristen. Bukan karena lahir dari keluarga Kristen. Tapi karena iman, karena pengenalan kita akan Kristus. Itulah yang membuat kita diselamatkan. Saya akan baca dari Hosea pasal 6, saudara, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan buat setiap kita. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, inilah kerinduan Tuhan. Tuhan mengajak setiap kita. Tuhan mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ketika kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Alkitab katakan, ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, tidak ada yang bisa menghentikan datangnya pagi, datangnya fajar. Demikian juga ketika kita mengenal sungguh-sungguh Tuhan kita, Tuhan akan datang kepada kita. Dia akan datang setiap hari seperti fajar yang datang tiap hari. Dia datang siap untuk apa? Memberkati kita. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Itu kata firman Tuhan.
Di sini dikatakan ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini bicara mengenai berkat. Tuhan akan menyediakan rahmatnya, berkatnya. Kalau kita terus mengenal Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, dua orang Emmaus itu pun akhirnya mereka dalam perjalanan karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, mereka pun akhirnya boleh mengenal Tuhan Yesus saudara. Kesungguhan mereka akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi percakapan orang Emmaus, dua murid ini berlanjut sampai akhirnya mereka, Tuhan Yesus singgah ke rumah mereka, makan bersama mereka, bergaul karib dengan mereka lebih lagi. Akhirnya mereka pun terbuka, mata mereka dibukakan dan akhirnya mengenal Yesus secara pribadi. Dan puji Tuhan, dua orang ini pun akhirnya menjadi pemberita Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, jangan biarkan ada sesuatu yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita tahu ada sesuatu yang menghalangi, cepat-cepat selesaikan. Karena kita akan rugi dan sangat rugi kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun, tapi kita nggak mengenal Tuhan dan nggak dikenal sama Tuhan. Itu adalah kerugian yang luar biasa. Akhirnya kekristenan kita menjadi sia-sia. Jadi saudara, jangan biarkan ada sesuatu yang menjadi penghalang. Kita boleh mengenal Tuhan kita, mengenal Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.